Belum lagi kalau kita ingin cek lagi, apa betul seorang ini mempunyai nama baik? Bagaimana mengukur nama baiknya? Kalau pernyataannya itu kerap kali membingungkan, berbeda satu dan lainnya, dan tidak berpucuk pada kepentingan keselamatan, kemanfaatan, kemaslahatan dari publik. Apakah betul orang ini mempunyai nama baik? Itu pertanyaan-pertanyaan semuanya. Ada lagi yang juga menarik, bahwa sebenarnya pasal yang juga penting di dalam 3110 adalah ayat 3, bukan hanya ayat 1. Orang kebanyakan konsentrasinya di ayat 1. Apa yang disebutkan di situ? Tidak merupakan pencemaran, 310 ayat 3, tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum. Jadi pasal ini menjelaskan ada penghapus pidananya. Kalau ini dilakukan demi kepentingan umum, kalau kritik ini berbasis pada kemaslahatan publik, seharusnya pasal 310 ayat 1 tidak bisa bekerja di situ. Tapi lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa 310 ayat 1 dan 27 ayat 3 itu sekarang itu sebagian besarnya digunakan sebagai pasangan yang membungkam kritik-kritik. Ini soalnya. Mari kita lihat lagi apa yang menarik di situ. Ada yang menarik adalah ketika prinsip penting mengenai pelanggaran kehormatan itu juga didiskusikan. Karena ini harus dalam bentuk yang sengaja, maka kemudian ini harus dibuktikan. Memang ada jurisprudensi. Saya tidak mengatakan ini sebaiknya disebut sebagai jurisprudensi. Ada satu putusan Mahkamah Agung yang terlalu lama sekali, tahun 1957, yang menyatakan bahwa kesengajaan itu tidak perlu dibuktikan. Justru di situasi negara yang otoritarian, prinsip mengenai putusan seperti ini itu masih bisa dilakukan. Tapi sekarang jika kita masih merujuk dan menggunakan putusan Mahkamah Agung nomor 37 tahun 1957 yang menyatakan tidak perlu pembuktian dengan sengaja, itu adalah kekonyolan yang paling konyol. Yang paling konyol dan terkonyol kalau masih menggunakan ini. Karena situasinya sangat berbeda jauh. Kehormatan itu harus benar-benar dibuktikan. Kalau itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik dari seseorang yang sedang memegang jabatan dan tidak dituduhkan pada seseorang dalam kapasitas personal, maka pasal-pasal ini atau aturan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung sebaiknya tidak bisa digunakan dan tidak tepat untuk digunakan. Apa yang juga menarik untuk dikemukakan? Coba kita lihat. Pasal 27 ayat 3 itu dia bicara setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan, ya, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ini pasti berhubungan dengan 310 ayat 3. Jadi kalau di 27 ayat 3 itu dia berkaitan dengan proses distribusinya. Dan lagi-lagi ada kata kunci dengan sengaja. Dan itu merujuk kepada penghinaan. Kalau penghinaannya seperti yang saya kemukakan, bukan ditujukan kepada natur person, bukan ditujukan pada seseorang, dan ditujukan kepada pejabat publik yang kemudian dianggap pernyataan-pernyataannya justru tidak menimbulkan kemanfaatan bagi kemaslahatan. Dan itu di dalam 310 ayat 3-nya sebenarnya bisa dipakai untuk penghapusan pidana. Karena pasal itu tidak bisa digunakan. Kalau memang ditujukan untuk kepentingan umum, seharusnya pasal 27 ayat 3 ini juga tidak bisa bekerja. Tapi lagi-lagi kemudian hari ini pasal-pasal itu dimanfaatkan sepenuh-penuhnya atau sebagian besarnya jika ada pihak atau pejabat-pejabat tertentu yang merasa kewalahan atas kritik-kritik
yang disampaikan. Dan saya ingin mengatakan sekali lagi, mudah-mudahan penegak hukum kita tidak terjebak menjadi instrumen dari kepentingan kekuasaan. Kalau itu terjadi, maka lengkaplah dan sempurnalah kejatuhan di bawah hukum. Daulat rakyat tak lagi berpijak dan berpucuk sebagaimana kehormatan dan kedaulatan yang harusnya dimiliki. Oke, Sobat BW, pada akhirnya saya ingin mengatakan seperti ini. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, berekspresi, dan berkumpul itu diatur oleh Undang-Undang Dasar pasal 28E ayat 3. Satu-satunya kosakata kebebasan yang dirumuskan di dalam konstitusi itu berkaitan dengan kemerdekaan menyatakan pendapat. Dan kalau ini dihubungkan dengan pasal 1 ayat 1, kita berbentuk republik. Itu artinya kita memang berpijak pada kepentingan res publica. Kalau kita kaitkan ke pasal 1 ayat 2, kedaulatan di tangan rakyat, harusnya pasal 1 ayat 3, hukum berbasis dan merujuk pada kepentingan daulat rakyat. Dan juga fakta menyatakan bahwa hari ini muncul drakonian simbiosis antara pasal 310 ayat 1 KUHP, dia bersimbiotik dengan pasal 27 ayat 3 dan pasal 45, itu dipakai sebagai alat untuk memukul, membumi hanguskan berbagai macam kritik yang mempersoalkan kebijakan-kebijakan dari kekuasaan yang tidak berpijak pada kepentingan kemaslahatan. Dan yang mengerikan, penegak hukum kerap kali diinstrumentasi, dipakai untuk mencengkram, untuk meredam, untuk mengubur segala jenis kritik-kritik yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan dirinya. Pasal 310 ayat 3 acap kali dicampakkan, maka seharusnya tidak ada alasan untuk menggunakan 310 ayat 1 KUHP. Dan fakta juga menunjukkan bahwa penggunaan pasal-pasal ini makin marak dilakukan. Turun naik, tapi kecenderungannya terus meningkat. Terutama di periode-periode kritis, di periode-periode di mana kemudian kekuasaan kerap kali membuat kebijakan yang tak berpucuk kepada kepentingan kemaslahatan. Pasal-pasal ini kalau tetap digunakan akan justru membangkitkan amarah publik, akan justru membuat kehormatan kekuasaan menjadi tak ada nilainya. Pasal-pasal ini kalau tetap digunakan justru banyak menimbulkan mudarat. Tinggalkan pasal-pasal ini, terimalah kritik sebagai bagian dari vitamin, sebagai bagian untuk justru kekuasaan betul-betul berpijak kepada kepentingan daulat rakyat. Selamat datang kewarasan, selamat tinggal pencemaran yang membusukkan akal sehat. Saya Bambang Wijoyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Publik sudah memahami bahwa legasi jauh lebih penting daripada menyelamatkan nyawa manusia, karena Bu Sri Mulyani sudah kewalahan dana untuk menangani kasus corona, sementara Luhut masih ngotot untuk tidak mengganggu dana yang ada untuk pembangunan ibu kota baru. Jadi, sebenarnya kalau seorang pemimpin, maka seorang pemimpin itu akan mengalihkan semua anggaran-anggaran yang legasi pemimpin. Anggaran legasi itu adalah anggaran cita-cita seorang pemimpin untuk legasi dia pribadi ke depan, demi menyelamatkan nyawa rakyat. Kelihatannya beliau lebih memilih legasi daripada menyelamatkan nyawa rakyat. Kira-kira kesimpulannya begitu demikian.